Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik, sukses, bermanfaat, barokah, amin. Pagi datanya paling awal angkat tangan. Oh, 2. Oke, salah satu mimpin doa ya. Silakan. Oke, anak-anak kita mulai pembelajaran. Jalu jam berapa lama ini tidak masuk? Oh, baru hari ini. Ya, kita doakan teman-teman kalian yang hari ini tidak masuk sakit, ini biar cepat sembuh. Hari ini kita akan belajar tentang konten digital. Ya. Minggu yang lalu anak-anak sudah belajar tentang bagaimana menggunakan IE. Apa yang digunakan aplikasinya? IE-nya? ChatGPT. Ada yang lain? Ya, Gemini. Terus apa lagi? Meta AI, ya, IE. Anak-anak, nanti kita akan belajar tentang konten digital. Gunakan IE dengan bijak untuk pembelajaran, untuk belajar kalian. Jadi IE itu boleh digunakan untuk belajar. Yang tidak boleh untuk apa anak-anak? Apa? Waktu ujian, misalkan menggunakan IE nggak boleh ya. Tapi kalau untuk belajar boleh. Nah, anak-anak, untuk yang pertama saya ingin tahu bagaimana cara kalian menggunakan atau membagikan informasi, bagaimana tata etika menggunakan atau menyebarluaskan tentang digital, konten yang digital. Anak-anak, untuk menyebarkan ini tidak hanya tentang bagaimana menyebarkan informasi, tetapi juga tentang bagaimana informasi itu bisa diterima, bisa dipahami, bisa memberikan dampak yang positif. Jangan sebaliknya, justru informasi itu menjadi informasi yang tidak benar. Ini manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuannya anak-anak yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana mengidentifikasi jenis-jenis konten digital dan tujuannya. Ingat ya, mengidentifikasi jenis-jenis konten digital dan tujuannya. Kemudian yang kedua, menjelaskan prinsip-prinsip dasar diseminasi konten digital. Jadi ada, silakan menyebar, duduknya bisa diatur ya sesuai dengan kegiatan kelompok. Ayo silakan. Nah, ya, yang kosong itu bisa dibalik kursinya ya. Terus anak-anak boleh tas manggilnya bersih. Silakan berkelompok mengambil satu di depan ya. Silakan perwakilan berkelompok. Bantu. Ayo buka semua. Pada juga sudah menyiapkan alatnya. Nah, ini banyak sekali. Ya. Mengambil sepeda besarnya satu. Ini segera ambil. Alatnya mengambil yang besar satu, yang kecil satu. Sisanya biarkan di depan. Yang besar satu, kecil satu.
atau 4. Untuk lembarnya ini ngambil 5 ya, warna-warni, beda-beda. Ya, boleh ngambil 2 nih. Identifikasi tujuan konsep kita yang berbeda. Contohnya, halo, perhatikan ya. Misalkan nanti cari infografis cukup 1 berkelompok, ya. Contoh infografis, ambil silakan browsing, silakan gunakan IE, cari 1, ya, 1 infografis. Contohnya ini. Nah, pada mencari tentang rumus 8334 tentang dalam pembelajaran. Ya. Jadi ini nanti hasilnya ini pada gunakan IE ternyata tujuan infografis ini adalah judul rumus, format, isi, visual. Ya. Jadi namanya mengidentifikasi itu adalah ini. Menjelaskan objek yang diambil adalah infografis, ini contohnya. Terus tujuannya, ya ini saya sampaikan semua. Tidak ada yang sulit, tinggal nanti setelah Anda cari di IE silakan 5 konten digital yang berbeda, mengidentifikasi dan mencari tujuannya apa. Bisa dipahami? Sip, bisa langsung mulai. Jangan lupa menuliskan kelompoknya, ya, anggota kelompoknya dan nomor absen, namanya lengkap. Ya, silakan dimulai, biar cepat kerjasama. Waktunya 15 menit. Anak-anak yang ingin belajar di taman atau di luar kelas silakan. Siapa? Ya, ya, ya. Belajar di luar silakan. Boleh itu untuk hiasan ya. Itu misalnya kamu tulis angka 1 saja. Untuk tampilan biasa aja ya. Yang mana ini? Sudah pahami tadi untuk kegiatannya? Ya. Silakan pilih tempatnya mana yang paling cocok kalian. Ya, di sini apa itu? Sudah, Pak. Ya terus isinya mana? Isinya. Udahan. Udah belum dia? Begini apa tulisannya? Cilik aja, cilik. Oke, dilanjut ya. Gimana anak-anak sudah ada tulis kendala? Sudah. Ini masih kosong, ayo segera ditulis. Oh, sedang mencari. Oke, sekarang dituangkan di plano poin-poinnya saja ya. Poin-poinnya. Boleh dia ditambah kertasnya itu di. Ya, ada ke ruang kelas untuk melihat yang lain ya. Dilanjut. Itu apa?
Enggak bolong. Jarine bolong. Ya bolong tak kok kertasnya ada. Ini aku enggak sih. Apa sih aku? Oke ya, segera saya tunggu di kelas ya. Siap, Nah, Pak. siap. Minta presentasikan kelas ini. Di mana ada kendala yang di dalam kelas sudah mulai menemukan infografisnya apa, terus diidentifikasi, kemudian tujuannya ya 5 konten itu nanti akan dikerjakan satu dulu. Yang mana yang paling disukai dulu. Bagaimana ini masih kosong? Ya, ya. Akan cepat ya. Ayo ruangnya loh. Segera isinya di satunya kerjasama. Dia mah masih keanggap loh. Bel kali. Dipaparkan, tanyakan hal-hal yang belum jelas kepada penyaji. Tanyakan hal-hal yang perlu kalian belum paham, ya. Jadi peserta diskusi harus aktif, ya. Perhatikan apa yang disampaikan. Yang kurang jelas silakan disampaikan, yang belum tahu silakan tanyakan. Siap ya? Meskipun belum selesai, nanti tapi sambil menyimak apa yang disampaikan oleh kelompok lain. Oke, langsung dilanjut. Saya dipastikan dulu. Oke, Dok. Yang Bapak itu ambil ya. Itu rasanya ini. Ya, biar rapi. Oh, enggak sih. Tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Caroline Azzarzara. Saya Yunita Ismana Rawa. Saya Naya Yulan Ramadhani. Saya Yudhila Sari. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu rumus konversi dasar BK. Yang pertama, konversi ukuran data, mengubah satuan data. Misalnya, 1 byte menjadi 8 byte, 1 kilobyte menjadi 1024 byte, 1 megabyte menjadi 1024 kilobyte, 1 gigabyte menjadi 1024 megabyte, dan 1
baca itu dulu. Ya. Oke, sudah diserahkan. Ya, nggak apa-apa ya. Silakan dibaca pertanyaannya. Dari kelompok strawberry. Jelaskan tentang konversi dasar TIK. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, anak-anak kerja kelompoknya berhenti dulu sudah ya. Sekarang kita buatkan untuk ambil sebuah kesimpulan. Anak-anak, untuk diseminasi ini artinya proses penyebaran, ya, proses menyebarkan informasi konten secara luas. Ya. Nggak boleh dosa, ya. Informasi tidak valid, menyebabkan banyak kerugian. Bahkan menurut undang-undang ITE ini kalian bisa dijerat dengan hukum. Ya, hati-hati. Komen status foto yang tidak sesuai dengan fakta ini kena pasal hukum, ya. Oke, yang kedua, baik orang lain, jangan menyebarkan konten digital yang menjatuhkan martabat orang lain. Kemudian yang keempat, menghindari ujaran kebencian. Jangan sampai anak-anak, ya. Kita harus menjadi orang yang baik. Itu ya untuk etika dalam diseminasi konten. Nah, sekarang kita akan melaksanakan refleksi pembelajaran hari ini. Perhatikan yang pertama, kalian alami ketika belajar tentang diseminasi konten digital. Ya. Bisa ya menceritakan? Nah, yang kedua, apa yang Anda rasakan ketika Anda selama pembelajaran? Rasa, ya. Saya senang, apa sebaliknya, apa sedih atau apa, silahkan tuliskan perasaan kalian. Yang ketiga, apa ya hal baru yang kalian peroleh? Oh, saya tahu tentang penggunaan IE ini ternyata membantu sekali di dalam pembelajaran. Yang semula saya harus membaca berulang-ulang, tapi penggunaan IE ini lebih cepat. Nah, misalkan. Terus yang terakhir, apa yang akan Anda lakukan setelah belajar? Sudah tahu bagaimana etikanya, sudah tahu bagaimana menyebarkannya dan sebagainya. Kedepannya saya harus silakan nanti saya kirim di grup WA ya. Linknya Anda isi ya, nanti saya kirim. Oke, berikutnya ini ada strategi untuk biar efektif ya. Ada yang 4. Yang pertama, tentukan target, pilih platform yang sesuai, perhatikan waktu unggah, kemudian gunakan tagar dan visual yang menarik sehingga konten itu bisa viral, bisa bermanfaat ya. Jadi ini strateginya. Oke ya anak-anak, untuk berikutnya nanti silakan, tugasnya adalah silakan buat konten kampanye digital bertema digital aman dan beretika ya. Ini mandiri ya, bukan kelompok. Silakan masing-masing membuat konten kampanye digital bertema digital aman dan beretika. Kemudian setelah membuat, unggah di medsos kalian bagaimana laporan strategi dan hasil presentasi kelompoknya. Siang anak. Sebelumnya mungkin ada yang saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, siapa tadi kelompok yang berhasil selesai? Pertama, kelompok apa? Mawar ini ya? Nah, sekarang salah satu dari kelompok Mawar untuk mengakhiri kegiatan ini dengan doa. Silakan.
Apa kabar semuanya? Baik, sukses, bermanfaat, barokah. Amin. Terima kasih. Kita tutup sekali lagi dengan baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.